Mas, ini acara apa nih hari ini? Hari ini alhamdulillah kita bisa ngumpulin teman-teman pengurus semua mulai dari DPD, DPC, DPRT dalam rangka syukuran ulang tahun PSI yang ke-11, sekaligus kita peresmian kantor baru khususnya kantor DPD PSI Kabupaten Wonosobo. Kalau di struktur kepengurusan sekarang di PSI Wonosobo seperti apa, Mas? Alhamdulillah kita terus bergerak, memang senyap sampai per detik ini pengurus struktur sampai dengan tingkat desa DPRT sudah 180 orang lebih untuk pengurus. 180 orang itu terbagi dalam berapa DPRT? Terbagi dalam kurang lebih 110 desa. Kalau kecamatan sudah terbentuk semua? Kecamatan 15 kecamatan sudah clear. Nah, program-program yang dilakukan oleh PSI ini apa aja, Mas? Kita mendorong program prioritas kita adalah satu, penguatan struktural yang dimana nanti akan kita lanjutkan dengan program kemandirian ekonomi yang harapannya adalah semua struktural nantinya harus memiliki usaha dan berpenghasilan cukup. Mungkin bisa di-spill untuk kegiatan ekonomi bagi para pengurus atau bagi para anggota PSI ini. Nanti kalau saya sampaikan jelas detail nanti ditiru loh ya, bahaya ya. Jadi isinya kurang lebih nanti arahnya kita ke warung sembako dan tempat kopi, karena warung sembako adalah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang artinya saya kira usaha itu pasti bisa berjalan dengan bagus. Dan warung kopi target kita adalah selain hasil yang didapat, itu akan menjadi tempat nongkrong masyarakat, anak-anak muda untuk menampung masukan, aspirasi dan saling berdiskusi di sana. Nah, Mas Gun, segmen dari PSI sekarang itu di usia berapa sih untuk Wonosobo sendiri? Kalau PSI khususnya sekarang itu, jadi kalau dulu kan mungkin ada yang salah ya, salah mengartikan. Kalau dulu partainya anak muda, sebenarnya itu kurang tepat, Pak. PSI ini partainya orang yang berjiwa muda, jadi usia berapapun masuk di PSI. Kalau di Wonosobo sendiri, dalam persentase terbesar itu didominasi usia berapa? Sementara 80% anak-anak muda yang kreatif pastinya. Target 2030 nih. Target 2029 ya. Oh, 29. Oke. 2029 atau 30 nih. 2029 nanti target utama kita adalah kita memiliki keterwakilan dewan di satu dapil satu dewan. Satu dapil satu dewan. Sudah mulai membidik calon-calon anggota legislatif, Mas? Sudah tipis-tipis, tapi apapun itu yang paling utama adalah struktural, karena itu akan menjadi mesin pemenangan yang sangat strategis. Saya kira 75% sekarang struktural dulu. Jadi nanti caleg-caleg akan melamar PSI, bukan PSI yang akan melamar caleg. Untuk Wonosobo, Mas, ada titipan pesan nggak nih? Untuk teman-teman Wonosobo, Betul. untuk siapa nih? Untuk masyarakat atau Untuk masyarakat. Untuk masyarakat, kita PSI Wonosobo izin, mohon doa restu keberadaan PSI di Wonosobo, minta dukungannya, doa supaya PSI ini bisa berkembang besar di Wonosobo, dan pastinya PSI bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas. Mas, ini acara apa nih hari ini? Hari ini alhamdulillah kita bisa ngumpulin teman-teman pengurus semua mulai dari DPD, DPC, DPRT dalam rangka syukuran ulang tahun PSI yang ke-11, sekaligus kita peresmian kantor baru khususnya kantor DPD PSI Kabupaten Wonosobo.
Kalau di struktur kepengurusan sekarang di PSI Wonosobo seperti apa, Mas? Alhamdulillah kita terus bergerak, memang senyap sampai per detik ini pengurus struktur sampai dengan tingkat desa DPRT sudah 180 orang lebih untuk pengurus. 180 orang itu terbagi dalam berapa DPRT? Terbagi dalam kurang lebih 110 desa. Kalau kecamatan sudah terbentuk semua? Kecamatan 15 kecamatan sudah clear. Nah, program-program yang dilakukan oleh PSI ini apa aja, Mas? Kita mendorong program prioritas kita adalah satu, penguatan struktural yang dimana nanti akan kita lanjutkan dengan program kemandirian ekonomi yang harapannya adalah semua struktural nantinya harus memiliki usaha dan berpenghasilan cukup. Mungkin bisa di-spill untuk kegiatan ekonomi bagi para pengurus atau bagi para anggota PSI ini. Nanti kalau saya sampaikan jelas detail nanti ditiru loh. Ya, bahaya ya. Jadi isinya kurang lebih nanti arahnya kita ke warung sembako dan tempat kopi, karena warung sembako adalah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang artinya saya kira usaha itu pasti bisa berjalan dengan bagus. Dan warung kopi target kita adalah selain hasil yang didapat itu akan menjadi tempat nongkrong masyarakat, anak-anak muda untuk menampung masukan, aspirasi dan saling berdiskusi di sana. Nah, Mas Gun, segmen dari PSI sekarang itu di usia berapa sih untuk Wonosobo sendiri? Kalau PSI khususnya sekarang itu, jadi kalau dulu kan mungkin ada yang salah ya, salah mengartikan kalau dulu partainya anak muda. Sebenarnya itu kurang tepat, Pak. PSI ini partainya orang yang berjiwa muda, jadi usia berapapun masuk di PSI. Kalau di Wonosobo sendiri, dalam persentase terbesar itu didominasi usia berapa? Sementara 80% anak-anak muda yang kreatif pastinya. Target 2030 nih. Target 2029 ya. Oh, 29. Oke. 2029 atau 30 nih. 2029 nanti target utama kita adalah kita memiliki keterwakilan dewan di satu dapil satu dewan. Satu dapil satu dewan. Sudah mulai membidik calon-calon anggota legislatif kan? Sudah tipis-tipis, tapi apapun itu yang paling utama adalah struktural, karena itu akan menjadi mesin pemenangan yang sangat strategis. Saya kira 75% sekarang struktural dulu. Jadi nanti caleg-caleg akan melamar PSI, bukan PSI yang akan melamar caleg. Untuk Wonosobo, Mas, ada titipan pesan nggak nih? Untuk teman-teman Wonosobo. Betul. Untuk siapa nih? Untuk masyarakat atau? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat, kita PSI Wonosobo izin, mohon doa restu keberadaan PSI di Wonosobo, minta dukungannya, doa supaya PSI ini bisa berkembang besar di Wonosobo dan pastinya PSI bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas.